warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh siswa kelas 9? Pada pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembelahan sel. Nah, sekarang organ-organ reproduksi pada manusia apa saja yang terlibat di dalamnya? Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah mengalami reproduksi. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa? Makhluk hidup bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Nah, kalau manusia itu memiliki dua jenis alat reproduksi, yaitu pada laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Baik, di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada laki-laki terlebih dahulu ya. Nah, ini gambar alat reproduksi pada laki-laki. Ini gambarnya tampak samping. Nah, kalau begini tampak depan ya. Nah, oke, Ibu akan coba bahas. Nah, untuk organ reproduksi pada laki-laki yang pertama, ini Ibu tunjukkan adalah ini namanya testis ya. Ini namanya testis. Nah, testis ini merupakan kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron ya. Nah, testis ini berada di luar yang dibungkus oleh namanya skrotum yang longgar. Nah, spermatozoa yang telah dibentuk disimpan pada saluran testis untuk ditampungnya ya. Baik. Setelah dari testis, di organ reproduksi laki-laki ada beberapa saluran kelamin. Saluran kelamin pada laki-laki yang pertama ada ini namanya epididymis ya. Epididymis. Oke. Epididymis ini fungsinya untuk mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara, kira-kira sekitar 3 minggu lah ya. Kemudian selain epididymis, di sini ada saluran yang disebut dengan vas deferens. Ya, vas deferens. Ini vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran penghubung epididymis dengan uretra, ya. Saluran penghubung epididymis dengan uretra. Ini uretra ya. Dengan uretra di bagian uretra itu terhubung dengan penis ya. Nanti di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Kemudian ada saluran yang berikutnya adalah uretra. Nah, ini uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin ya. Uretra ini dihubungkan dengan penis ya. Itu saluran-saluran pada alat reproduksi laki-laki. Kemudian ini penis namanya ya. Jadi penis itu merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan semen ya, semen atau mani ke dalam vagina pada organ wanita. Kemudian ada di sini beberapa, ini tambahan ya. Tambahan ada beberapa jenis kelenjar tambahan ya. Kelenjar tambahan seperti misalnya ini ada kelenjar ini namanya vesica seminalis. Ya, kemudian ada kelenjar prostat ini ya. Kemudian ada satu lagi. Ada kelenjar Cowperi atau bulboretralis ya, bulboretralis atau disebut juga dengan kelenjar Cowperi. Nah, kalau vesica seminalis, ini merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung
fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum, gitu ya. Itu vesika seminalis. Kemudian ada cairan disebut semen atau mani. Nah, mani ini adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Ya, kelenjar-kelenjar tadi menghasilkan cairan sperma, cairan semen ya. Tadi ada kelenjar apa? Kelenjar prostat ya. Di sini ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan juga. Dia menghasilkan cairan yang sifatnya basah, berwarna putih susu. Fungsinya untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina, sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Oke, itu kelenjar prostat ya. Kemudian ada lagi kelenjar Cowperry. Nah, ini kelenjar Cowperry atau disebut bulboretralis. Nah, kelenjar ini adalah kelenjar untuk menghasilkan cairan pelicin. Sekarang Ibu lanjutkan pada anatomi organ reproduksi perempuan ya. Pada wanita, ini gambarnya tampak samping seperti ini. Kemudian, nah ini jelasnya seperti ini kalau tampak depannya ya. Oke, di sini kalau tampak samping bisa kalian lihat di sini ya. Ini ada oviduk, ada ovarium, nanti Ibu jelaskan. Ini ada uterus atau rahim ya, rahim. Kemudian ada kantung kemih, tempat penampungan air kencing, vagina, serviks, rektum. Kemudian ini bagiannya ada klitoris ya. Ada labia minor ya, bibir vagina, labia mayor. Nah, ini lubang vaginanya. Nah, ini gambar vagina jika tampak samping. Baik, sekarang jika kita lihat tampak depan, gambar organ reproduksi pada perempuan. Sini organ-organ reproduksi yang bagian internal ya. Ada di sini, Ibu buat yang di sini dulu ya. Ini ada vagina. Ini ya. Nah, vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar. Berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan, gitu ya. Jadi saluran yang menghubungin uterus sama tubuh bagian luar ini namanya vagina. Kemudian ada istilah namanya serviks. Nah, serviks ini merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit. Sehingga biasanya kita sebut serviks sebagai leher rahim. Nah, serviks ini ya, serviks ini menghubungkan uterus dengan saluran vagina. Dia juga sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju saluran vagina. Gitu ya. Selanjutnya ada di sini ada uterus. Ini uterus ya. Uterus ini merupakan organ yang berongga dan berotot. Berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil. Fungsinya untuk tempat pertumbuhan embrio atau bahasa lainnya uterus itu adalah rahim. Ya, di tempat pertumbuhan embrio. Selanjutnya ada lagi istilah namanya tuba falopi atau oviduk ya. Ada dua ya di sini sama di sini. Oke. Ada oviduk atau istilah lain tuba falopi. Oviduk atau tuba falopi di sini adalah saluran yang memanjang setelah ini ya. Saluran yang memanjang setelah ovarium yang bertugas sebagai tempat fertilisasi. Jadi tempat terjadinya fertilisasi adalah di oviduk. Kemudian dia juga selain sebagai tempat fertilisasi, dia juga jalan bagi sel ovum menuju uterus. Ya, dengan bantuan silia pada dindingnya. Ya, jalannya ovum menuju uterus ya lewat tuba falopi dulu ya.
Kemudian ada lagi di sini ada ovarium. Oke, ovarium. Ovarium pada organ reproduksi wanita jumlahnya ada 2. Ini ya, yang ini kanan dan kiri. Oke. Nah, organ reproduksi wanita yang disebut dengan ovarium ini merupakan organ utama pada wanita. Jumlahnya tadi ada sepasang. Kemudian dia terletak di dalam rongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Fungsinya untuk apa? Ovarium ini fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kalau selain menghasilkan sel telur, dia juga menghasilkan hormon ya. Hormon pada wanita itu disebut dengan estrogen dan progesteron. Jadi estrogen dan progesteron dihasilkan oleh ovarium. Estrogen fungsinya untuk apa? Ya, estrogen itu untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita serta juga membantu dalam proses pematangan sel ovum. Kalau progesteron berfungsinya dalam memelihara masa kehamilan ya. Jadi ovarium itu organ utamanya pada wanita, yaitu ya. Jadi itu organ-organ reproduksi internalnya pada wanita. Jadi utamanya itu yang harus kalian hafalkan ya. Vagina, serviks, uterus, oviduk atau tuba falopi dan ovarium. Baik, seluruh siswa kelas 9, Ibu lanjutkan pada materi berikutnya yaitu tentang spermatogenesis. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki itu telah matang ya. Adanya atau keluarnya cairan mani dari penis. Nah, biasanya cairan mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki itu mengalami yang namanya mimpi basah ya. Nah, mimpi basah ini biasanya terjadi pada laki-laki yang berumur sekitar 10 sampai 14 tahun ya. Nah, apa sih sebenarnya cairan mani itu? Cairan mani itu merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Ya, sebelumnya kan Ibu sudah jelaskan tentang kelenjar reproduksi. Nah, jadi masih ingat kamu di mana terjadi proses pembentukan sperma itu kan? Nah, proses pembentukan sperma itu kemarin Ibu bahas terjadi di dalam testis. Nah, sekarang bagaimana proses pembentukan sperma tadi yang terjadi di dalam testis? Nah, prosesnya disebut dengan spermatogenesis. Nah, pembentukan sel sperma itu terjadi di dalam ada namanya tubulus seminiferus ya. Nah, tubulus itu kan saluran. Kemudian seminiferus itu semen atau sperma. Jadi tubulus seminiferus itu saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Nah, proses spermatogenesis itu sendiri secara bertahap, di sini Ibu jelaskan, sel induk sperma atau disebut dengan spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis. Ya, dia akan membentuk yang namanya spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis tahap pertama, sehingga disebut dengan pembelahan meiosis pertama. Nah, dia akan membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Kemudian, spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis tahap kedua, ya. Dia mengalami pembelahan meiosis tahap kedua atau disebut meiosis 2, membentuk spermatid ya, membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N. Nah, akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Baiklah, kita lanjutkan pada proses pembentukan sel kelamin pada perempuan.
Kalau sebelumnya pada laki-laki disebut spermatogenesis, sedangkan pada perempuan itu disebut dengan oogenesis ya. Jadi sel telur atau ovum yang terjadi di dalam organ atau yang disebut dengan ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, oogenesis itu dimulai sebelum anak perempuan itu lahir. Tahu nggak kamu kalau pada saat bayi baru lahir, anak perempuan itu baru lahir, sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial itu sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Nah, kita kembali ke proses oogenesis ya, proses pembentukan sel kelamin pada perempuan. Baik, di sini Ibu jelaskan sel primordial ini akan membelah secara mitosis ya. Membelah secara mitosis membentuk yang namanya oogonium. Nah, oogonium atau sel induk telur ini bersifat diploid atau 2N. Nanti oogonium ini kemudian akan mengalami pembelahan secara mitosis untuk membentuk oosit primer yang bersifat diploid 2N ya. Kemudian oosit primer mengalami pembelahan secara meiosis tahap 1. Jadi meiosis tahap 1 ini membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit atau badan polar ya. Nah, polosit atau badan polar ini kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap yang kedua. Menghasilkan 2 polosit atau 2 badan polar ya yang bersifat haploid. Nah, oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 atau meiosis 2 membentuk ini ya. Membentuk satu ootit N dan satu polosit atau badan polar N yang bersifat haploid. Nah, kemudian ootit mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhirnya, peristiwa oogenesis dari satu sel induk telur, oogonium, akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid atau N. Ada 3 polosit atau badan polar di sini, ada 3 ya, 1, 2, 3 badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya satu sel telur atau ovum.